Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas daur air dan peristiwa alam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu tidak apa itu siklus air? Ayo, tebak. Iya, benar. Siklus air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Secara umum, banyaknya air yang ada di planet ini adalah sama walaupun manusia. Binatang dan tumbuhan banyak menggunakan air untuk kebutuhan hidupnya. Jumlah air bersih seperti tidak terbatas. Namun, sebenarnya air mengalami siklus hidrologi, di mana air yang kotor dan bercampur dengan banyak zat dibersihkan kembali melalui proses alam. Selanjutnya, ada proses siklus hidrologi. Nah, proses siklus hidrologi berlangsung terus-menerus yang membuat air menjadi sumber daya alam yang terbaharui. Jumlah air di bumi sangat banyak, baik dalam bentuk cairan, gas, atau uap, maupun padat atau es. Jumlah air seakan terlihat semakin banyak karena es di kutub utara dan kutub selatan mengalami pencairan terus-menerus akibat pemanasan global bumi sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia di bumi. Selanjutnya, ada macam-macam dan tahapan proses siklus hidrologi. Yang pertama itu siklus pendek atau siklus kecil. Contohnya, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, siklus sedang. Contohnya itu terjadi kondensasi. Yang ketiga, siklus panjang atau siklus besar. Contohnya itu pembentukan awan yang mengandung kristal es. Jadi, daur air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Air dari sungai, danau, laut, rawa, serta hasil transpirasi tumbuhan akan menguap membentuk awan. Awan ini adalah hasil kondensasi atau perubahan uap air kembali menjadi tetesan air. Ketika uap air semakin banyak dan menjadi air, terjadilah pendinginan. Kemudian air turun ke permukaan bumi sebagai air hujan. Air hujan ini kembali menjadi air sungai, danau, laut, dan air tanah yang terdapat di bumi. Berikut adalah contoh gambaran siklus daur air. Selanjutnya, bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Berikut adalah gambaran bencana yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama ada gunung meletus, yang kedua longsor, dan yang terakhir itu banjir. Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan topan. Sekitar 13% gunung berapi dunia yang berbeda di kepulauan Indonesia berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda.